Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, Ali Imran merupakan surah ketiga di dalam Al-Quran yang memiliki 200 ayat. Membaca surah Ali Imran memiliki banyak keutamaan. Salah satunya diberikan syafaat kelak pada hari kiamat. Ali Imran sendiri memiliki arti keluarga Imran. Lalu siapakah Imran itu sendiri? Di video kali ini kita akan membahas siapakah Imran yang namanya dijadikan nama surah di dalam Al-Quran. Namun sebelum melanjutkan kisahnya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan kisah Islami selanjutnya. Sahabat soleh juga bisa request di kolom komentar untuk kita bahas kisah Islami menarik lainnya. Ali Imran adalah keluarga soleh yang tinggal di Nazaret, yakni sebuah tempat di utara Israel. Imran sendiri nasabnya tersambung hingga ke Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Dalam bahasa Ibrani, Imran disebut dengan Imram. Dalam buku-buku Nasrani, namanya disebut dengan Yuhakim. Keluarga Imran adalah turunan atau cabang terakhir orang-orang beriman dari turunan Bani Israel. Namun antara mereka dengan Nabi Yakub terpisah beberapa kurun waktu lamanya. Imran memiliki seorang istri bernama Hannah binti Fakuda. Istri Imran sendiri dikenal sebagai wanita yang solehah dan taat kepada Allah. Hannah dan Imran mempunyai seorang putri bernama Asya. Asya sendiri adalah seorang istri dari Nabi Zakaria. Asya dan Nabi Zakaria memiliki seorang anak bernama Nabi Yahya alaihissalam. Suatu hari, ketika Hannah sedang berteduh di bawah sebuah pohon, ia melihat ada seekor induk burung yang sedang memberi makan anaknya. Melihat itu, kemudian Hannah timbul keinginan untuk memiliki seorang anak lagi. Saat itu, Hannah sudah memasuki usia yang sangat tidak mungkin lagi untuk memiliki seorang anak. Namun pemikiran seperti itu tidak berlaku bagi Allah. Dengan ketaatannya, Hannah berdoa kepada Allah untuk diberikan keturunan lagi. Maha besar Allah dengan segala kekuasaannya. Allah menjawab doa Hannah dengan mudahnya. Singkat cerita, Hannah pun hamil. Dalam masa kehamilannya, ia berdoa kepada Allah, "Ya Rob, aku bernazar kepadamu, apa yang ada di dalam perutku ini akan menjadi seorang lelaki atau pelayan di Baitul Maqdis." Inilah ungkapan rasa syukur Hannah kepada Allah, karena bisa mengandung dan akan segera mempunyai seorang anak. Singkat kisah, Imran suami dari Hannah ditakdirkan Allah meninggal sebelum anaknya lahir. Ketika Hannah melahirkan, maka si bayi itu menjadi yatim. Lahirlah seorang bayi perempuan dari pasangan Hannah dan Imran. Mengetahui yang dilahirkannya itu bayi perempuan dan bukan laki-laki, Hannah pun berdoa kepada Allah, "Ya Rob, aku melahirkan anak perempuan dan engkau lebih tahu bahwasanya anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan." Maka Allah pun menjawab doa Hannah. Anak perempuan ini akan berbeda dengan anak perempuan dimanapun. Ia akan menjadi seorang wanita yang istimewa, karena hanya Allah yang lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui. Lalu kemudian Hannah pun berdoa lagi kepada Allah, "Aku menamakan anak ini dengan nama Maryam, dan aku meminta kepadamu untuk melindungi putriku ini dan anak dari putriku ini dari godaan setan yang terkutuk." Ketika Maryam lahir, disebutkan bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Dan ketika itu, orang-orang alim di Baitul Maqdis berebut untuk merawat Maryam, karena mereka ini sangat menghormati Imran. Menurut mereka, Imran adalah orang yang paling soleh dan ulama besar di kala itu. Makanya menjadi suatu kehormatan besar bagi mereka jika bisa merawat putri dari Imran ini. Di antara orang yang berebut untuk merawat Maryam, salah satunya adalah Nabiullah Zakaria. Yang diriwayatkan disebutkan bahwa Nabi Zakaria adalah paman dari Maryam. Karena pada saat itu orang-orang pada berebut, maka diadakanlah semacam undian untuk menentukan siapa yang akan merawat dan menjaga Maryam. Dan Allah takdirkan nama Zakaria lah yang keluar dari hasil undian tersebut. Akhirnya Nabi Zakaria yang bertugas merawat Maryam hingga besar.
Nabi Zakaria lantas membuatkan sebuah mihrab atau ruangan khusus di Baitul Maqdis bagi Maryam. Ruangan itu dikhususkan untuk Maryam seorang untuk tempat tinggal sekaligus tempat beribadah Maryam. Keseharian Maryam ia selalu berada di dalam mihrab tersebut. Tak ada seorang pun yang bisa menjumpai Maryam kecuali Nabi Zakaria, pamannya Maryam. Setiap harinya Nabi Zakaria menjumpai Maryam hanya untuk mengantarkan makanan. Hingga suatu hari ketika Nabi Zakaria mengantarkan makanan, ia selalu melihat makanan yang sudah tersedia di tempat biasa Nabi Zakaria meletakkan makanan untuk Maryam. Nabi Zakaria pun heran dengan makanan yang sudah tersedia, sedangkan tak ada seorang pun yang datang menjumpai Maryam di mihrab yang ia buat untuk Maryam. Kemudian Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam tentang siapa yang meletakkan makanan ini selain dirinya. Lantas Maryam pun menjawab bahwa Allah lah yang memberikan makanan itu. Ini adalah suatu karomah dari Maryam yang diberikan oleh Allah. Allah ingin memuliakan Maryam, maka ketika Maryam berdoa meminta makanan, Allah langsung memberikan makanan tersebut di tempat biasa Nabi Zakaria meletakkan makanan. Begitulah kasih sayang Allah terhadap hambanya yang ia cintai. Seiring berjalannya waktu, Maryam pun tumbuh menjadi dewasa. Seumur hidupnya, beliau habiskan untuk beribadah kepada Allah dan tidak menikah. Seluruh masyarakat di Baitul Maqdis tahu bahwa Maryam adalah wanita yang solehah dan senantiasa menjaga kehormatannya. Hingga pada suatu hari ketika Maryam sedang keluar dari kota Baitul Maqdis hendak melakukan suatu ibadah, Allah mengirim malaikat Jibril dengan menjelma menjadi seorang laki-laki yang sangat tampan, dengan maksud untuk menggoda Maryam di suatu tempat yang sangat sepi, yang bahkan bila Maryam melakukan perzinahan dengan laki-laki ini, maka tak ada seorang pun yang melihatnya. Namun karena kesolehan dan sifat takutnya kepada Allah, Maryam berkata kepada laki-laki tersebut, "Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu. Hendaknya kau bertakwa dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Namun sesungguhnya laki-laki tampan itu adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah. Malaikat Jibril pun berkata kepada Maryam, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang akan mengabarkan bahwasanya kamu sebentar lagi akan memiliki seorang anak." Lagi-lagi sahabat soleh beriman, sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin bagi Allah. Sebagaimana yang dialami ibundanya Maryam yang usianya sudah tua, namun Allah memberikan kuasanya atas apa yang ia kehendaki. Kemudian akhirnya Maryam pun hamil tanpa seorang suami. Tentunya ini adalah ujian yang sangat berat untuk wanita soleha yang selalu menjaga pandangan dan kesuciannya terhadap laki-laki. Ia pun bingung bagaimana ia menjelaskan kepada orang-orang tentang kehamilannya ini. Karena kondisi kehamilannya ini, Maryam pun pergi menjauh dari orang-orang. Seiring berjalannya waktu, ketika Maryam sudah hampir tiba di masa-masa melahirkan, ia merasa kelaparan dan kehausan ketika itu. Dan Allah menyuruh Maryam untuk menggoyangkan sedikit batang pohon kurma yang ada di dekatnya. Diguncangkanlah pohon kurma tersebut, maka kurma-kurma yang ada di pohon itu mulai berjatuhan dalam jumlah yang banyak. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya yang ia cintai dan ia muliakan. Allah ingin memuliakan Maryam dan anak yang sedang dikandungnya berkat ketaatannya kepada Allah. Pada suatu hari lahirlah anak yang dikandung Maryam berjenis kelamin laki-laki tanpa menangis. Ini pun yang dialami Maryam ketika beliau lahir, ia pun tanpa menangis. Ini adalah berkat doanya Hannah kepada Allah untuk dijauhkan dari godaan setan. Dan akhirnya Allah menyuruh Maryam untuk datang ke kaumnya. Maka Maryam pun pulang ke Baitul Maqdis sambil menggendong anaknya. Dan Allah perintahkan, jika ada seseorang yang bertanya kepadamu tentang anak ini, Allah perintahkan Maryam untuk diam dan tidak menjelaskan apapun kepada mereka. Di sepanjang jalan pulang ke Baitul Maqdis, Maryam penuh dengan cercaan orang-orang yang tak sengaja bertemu dengannya. "Wahai Maryam, ayahmu seorang imam besar dan ibundamu bukanlah seorang pezina. Mengapa engkau melakukan kemungkaran yang luar biasa?"
Dan Maryam pun diam dan tidak menanggapi cercaan orang-orang itu. Ia pun terus berjalan menuju Baitul Maqdis. Sesampainya di Baitul Maqdis, orang-orang mengurumuni Maryam dan bayinya yang ia gendong. Mereka heran dengan Maryam. Banyak stigma negatif mengenai Maryam. Bagaimana mungkin seorang wanita soleh yang tidak menikah kemudian menghilang beberapa bulan, tiba-tiba ketika pulang ia sudah mempunyai seorang anak? Tentu saja orang-orang beranggapan di luar sana Maryam melakukan kemungkaran. Maryam pun hanya diam sesuai yang diperintahkan Allah untuk tetap diam. Kemudian Allah menunjukkan kekuasaannya untuk menjawab cercaan orang-orang itu. Tiba-tiba bayi yang berusia baru beberapa hari ini dapat berbicara. Bayi itu berkata, "Aku adalah hamba Allah. Ia telah memberikan kepadaku kitab Injil dan ia telah menjadikan aku seorang nabi. Ia telah menjadikan aku orang yang berbakti di mana saja aku berada, dan ia mewajibkan aku sholat dan membayar zakat selama aku hidup. Dan ia menjadikan aku seorang yang berbakti kepada ibuku, dan ia tidak menjadikan aku orang yang sombong. Serta keselamatan atasku pada hari aku dilahirkan, dan pada hari aku akan mati, dan pada hari aku akan dibangkitkan dalam keadaan hidup." Sahabat soleh beriman, perkataan inilah yang membantah bahwasanya Nabi Isa bukanlah anak Tuhan, apalagi yang menganggap sebagai Tuhan. Nabi Isa adalah manusia, sama seperti kita yang diwajibkan sholat dan membayar zakat. Bayi inilah yang kelak akan menjadi seorang Nabiullah yang senantiasa bertauhid dan di akhir zaman nanti akan dibangkitkan untuk membunuh Dajjal. Sahabat soleh beriman, demikianlah kisah Ali Imran yang namanya dijadikan nama surah dalam Al-Quran, dan sepenggal kisah dari lahirnya seorang Nabiullah Isa alaihi salam. Semoga sahabat soleh beriman dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab.